Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Triwidianingsi dari Prodi Pendidikan Fisika 2020. Kali ini saya akan melakukan praktikum sel elektrolisis air garam dengan elektroda pensil. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia dasar. Yuk simak videonya. Berikut alat dan bahan yang digunakan, yaitu ada segelas air, garam dapur, baterai 9 volt, kabel jepit buaya, kardus yang sudah dilubangi, dan 2 buah pensil yang ujungnya sudah diserut. Langkah yang pertama yaitu mencampurkan garam dengan air. Campurkan garam secukupnya ya. Setelah itu, masukkan kedua pensil yang ujungnya sudah diraut ke dalam kardus yang diberi bolongan. Tujuannya agar ketika pensil dimasukkan ke dalam di atas gelas seperti ini, pensil tidak tenggelam. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita pasangkan kabel yang sudah dialiri arus ditambahkan pada baterai 9 volt. Kita pasang pada ujung pensil. Sudah. Setelah itu kita amati gelembung-gelembung yang muncul pada ujung pensil yang ada di dalam air. Setelah melihat video tadi, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa pada ujung pensil itu muncul gelembung-gelembung? Nah, gelembung itu apakah gelembung oksigen atau gelembung CO2 atau gelembung-gelembung yang lain nih? Mari kita bahas ya. Sebelumnya kita harus tahu tentang apa itu sel elektrolisis. Jadi, sel elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Elektrolisis memanfaatkan energi listrik untuk melaksanakan reaksi redoks yang tidak spontan. Ion-ion dalam larutan yang dialiri arus listrik akan bergerak ke arah elektroda yang berlawanan muatannya. Nah, di dalam percobaan ini kita menggunakan pensil. Kenapa? Karena pensil itu mengandung grafit, jadi bisa kita manfaatkan sebagai elektroda. Nah, zat yang dielektrolisis adalah elektrolit yang dapat berupa leburan atau larutan. Pada percobaan kita adalah menggunakan larutan ya teman-teman, yaitu larutan NaCl. Karena bentuknya larutan, jadi di sekitar elektroda terdapat air, maka dapat berpengaruh terhadap hasil reaksi di katoda dan anoda. NaCl itu terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Nah, untuk reaksinya adalah sebagai berikut. Pada kutub negatif, katoda merupakan tempat terjadinya reduksi. Karena ada ion positif Na+ dan H+ dari air, maka yang lebih mudah tereduksi adalah ion H+, karena E0-nya lebih besar. Sehingga reaksinya yaitu 2H2O plus 2 elektron akan membentuk H2 plus 2 OH-. Sedangkan pada kutub positif anoda merupakan tempat terjadinya oksidasi. Karena elektroda yang digunakan inert, yaitu grafit, maka ada ion negatif dari halogen, yaitu Cl- dan H2O. Sehingga yang lebih mudah teroksidasi adalah Cl-, sebab NO-nya itu lebih kecil. Nah, reaksinya yaitu 2 Cl- membentuk Cl2 plus 2 elektron. Maka
Reaksi elektrolizisnya yaitu 2H2O plus 2Cl- membentuk Cl2 plus H2 plus 2OH-. Oleh sebab itulah mengapa pada ujung pensil muncul gelembung-gelembung. Gelembung di sekitar katoda kutub negatif adalah gas hidrogen, sedangkan gelembung pada anoda kutub positif adalah gas klorin. Anoda di dalam percobaan ini adalah kabel merah, sedangkan katoda adalah kabel hitam. Oksigen itu tidak dapat keluar di dalam percobaan ini. Mengapa? Karena atom oksigen dari air bergabung dengan garam di dalam cairan untuk membentuk ion hidroksil, sehingga larutan NaCl setelah proses reaksi elektrolisis akan berubah menjadi larutan yang bersifat basa. Rumus kimia garam adalah NaCl atau natrium klorida. Jadi, gas klorin ini berasal dari klorida dalam garam, sedangkan oksigen dalam ion hidroksil tinggal di dalam larutan. Jadi, apa yang terjadi pada reaksi ini tidak oksigen ya teman-teman, tetapi gas klorin dan gas hidrogen yang berkumpul di ujung pensil. Nah, itu dia praktikum yang sudah saya lakukan. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.